Qalat imra'atun, berkata seorang perempuan, ma'at waladela fulan, panjang bener tuh ekornya fulanah, maksudnya bajunya ada delnya, ada ekornya gitu, ada apa ya namanya, iya, nah itu kepanjangan banget gitu. Dia bilang ma'at waladel fulanah, panjang bener ekornya si fulanah. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan banyak, al-fidi al-fidi, kata Nabi Muhammad, lepehin. Fa akhrajat min famiha qit'at laham, dia pun mengeluarkan dari mulutnya sepotong daging. Wasarat bihadil kalimatil wahidah al-garibah akilah min lahmiha. Seolah-olah Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan kalimat satu itu dia sudah seperti makan daging saudaranya tersebut. Fanzuru ibadallah ma'afhashal ghibah wa aqbahiha. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat berbahayanya ghibah dan betapa sangat buruknya ghibah tersebut. Wa ma'ahwanal wuku' fiha 'alan nas illa man rahimallah, dan betapa sangat mungkinnya, sangat ringannya kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka. Dikit banget orang yang selamat dari ghibah, dikit banget. Salah satu dari orang yang saya nggak pernah dapetin ghibah, hubababahiyah, nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Ada juga teman saya tuh nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Masya Allah, orang-orang yang hebat ya. Erika itu yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi, Maryam yang masuk Islam, dia diganti nama Maryam, asalnya namanya Erika, dari Amerika. Salah satu dari orang yang saya dapetin nggak ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang. Jadi yang diomongin ya ada banyak hal kan sebenarnya selain daripada ngomongin orang. Nah ini teman-teman sekalian, orang yang ngomongin orang aja nggak tega, apalagi berbuat yang lebih besar daripada itu. Biasanya orang kalau bisa menghindari ghibah, dia akan bisa menghindari apapun yang lebih besar daripada itu. Dia bisa menghindari jahatin orang, mesihir orang, memukul orang, menampar orang, rebut suami orang. Pokoknya kalau udah bisa menghindari ghibah, itu akan terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia udah gak tega. Sekedar nyebut orang di belakangnya aja gak tega. Sekedar jahatin orang, ngomong orang, sesuatu tentang orang yang orangnya nggak denger loh, orangnya nggak ngerasain. Kita denger, kita ngerasain apa nggak kalau kita lagi diomongin orang? Nggak ngerasain, kita nggak ada yang sakit nih, sakit nih. Kenapa? Nih kayaknya lagi diomongin orang nih saya nih. Kayak lagi berasa ditusuk-tusuk nih saya dari belakang. Nggak berasa teman-teman saya sekalian. Segitunya aja ada orang-orang yang nggak tega buat ngomongin orang gitu ya. Karena memang dia punya rasa rahmat yang sangat besar kepada setiap orang lain dan punya pemikiran yang sangat positif kepada setiap orang. Itu mencegah dia dari perbuatan ghibah. Nah, orang kalau nggak ghibahin orang lain, sekali lagi dia akan terhindar dari begitu banyak hal-hal yang orang lain bisa lakukan untuk menyakiti sesama manusia. Gitu. Jadi kita kalau bisa hindarin ghibah, terhindar dari banyak hal, dari keburukan-keburukan. Belajar yuk. Belajar, mesti merhatiin benar-benar, jangan sampai ngomongin orang, Kadang-kadang udah bisa-bisa, diajakin orang ngomongin orang, akhirnya ke bawah deh. Enggak kok, dia tuh aslinya begini. Oh kamu nggak tahu aja. Tuh, udah mulai. Oh gitu ya, iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian insyaallah dari berbuat buruk kepada orang lain insyaallah. Biar punya hati yang gak tegaan kayak hatinya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah tega. Katanya Nabi Muhammad, ilfati pada seseorang, gila panjang bener ekornya.
pakai baju ada kelebihannya gitu. Bajunya orang Arab kan memang dail tuh namanya tuh ekor tuh. Panjang bener ya ekornya. Nabi bilang, lepehin. Dia lepehin. Ternyata keluar. Nauzubillah, daging. Kayak habis makan dagingnya si orang tersebut. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa taala kasih, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat-sahabat yang memang menerima langsung ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak di masa hidupnya Nabi itu perkara-perkara yang harusnya maknawi Allah zahirkan. Gini nih, masalah bahwa orang kalau habis ngomongin orang seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri, itu kan maknawi, enggak benar-benar. Kemudian wah pantesan ya saya kenyang nih habis ngomongin orang nih, nggak ada ceritanya gitu ya. Lapar mantep lapar aja teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada urusannya sama bahir, perkara bahir mah nggak berasa gitu. Paham maksud saya? Sama kayak ayat yang berbunyi alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya ia sedang memakan api di dalam mulutnya, kata Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada api dalam perutnya. Sama kayak orang memasukkan api ke dalam perutnya, itu sesuatu yang maknawi teman-teman sekalian. Bukan berarti kemudian panas nih, ada api nih di perut saya habis makan hartanya anak yatim. Nggak ada teman-teman sekalian, nggak berasa. Sekali lagi itu namanya perkara yang maknawi, perkara yang maknanya aja seperti itu, tapi bukan faktanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman sekalian, akan tetapi perkara-perkara yang maknawi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan untuk jadi pembelajaran. Seperti kayak gini, Allah bilang alladzina yakuluna amwal alladzina fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah seorang di antara kalian berghibah, itu sama kayak kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Kan gitu ya? Itu sesuatu yang maknawi, tapi terkadang Allah tunjukkan secara zahir untuk jadi pembelajaran buat orang-orang, dan itu seringnya terjadi di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tunjukin, teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh. Ada orang habis ngomongin orang, panjang bener ekornya, kata Nabi, lepehin. Apa Rasul lepehin? Loh, keluar daging. Oh tuh, kamu habis ngomongin orang, dagingnya keluar. Ya Allah. Jadi pembelajaran buat dia untuk yang, ya Allah mesti hati-hati nih kalau ngomong. Jangan sampai kemudian akhirnya jatuhnya jadi ghibah.